Perkenalkan, saya Mikael Amantua dengan NIM 201150107 akan membacakan hasil rangkuman saya tentang buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum. Pertama ada bab pertama bagian 1, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. PIH atau pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar yang berasal dari kata perkataan yang berarti membawa ke tempat yang dituju. Dalam bahasa asing, leading, dan introduction yang berarti memperkenalkan. Dalam hal ini yang diperkenalkan adalah ilmu hukum. Pengertian dari segi ilmu hukum menurut para ahli ada Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang kedua, ilmu hukum dalam perpustaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence yang berasal dari kata juris yang artinya hukum atau hak, prudence berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian. Yang ketiga ada Curzon berpendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu yang pengetahuan yang mencakup membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Dari uraian di atas dapat dikatakan secara singkat bahwa ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khusus mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Lanjut ada cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk ilmu hukum. Di samping hal tersebut di atas, beberapa penulis memberikan pandangan-pandangan yang berbeda mengenai bagian-bagian dari ilmu hukum. Antara lain, J. Van Apeldoorn berpendapat bahwa bagian ilmu hukum terdiri dari sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum. Sementara W.L.G. Lemaire berpendapat bahwa bagian dari ilmu hukum terdiri atas ilmu hukum positif, sosiologi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Pendapat para pakar hukum, Dr. Sujoni Dirjosisworo, SH 1983 halaman 1 menyatakan bahwa PIH itu kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan ensiklopedia hukum, yang merupakan pengantar, introduction atau inleading untuk ilmu pengetahuan hukum. Ilmu pengetahuan ini berusaha menjelaskan tentang keadaan, maksud dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara bagian-bagian tersebut dengan ilmu pengantar hukum. Selanjutnya, bab 2, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Istilah pengantar ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetapi mempunyai sejarahnya sendiri. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, Inleiding tot de Rechtswetenschap. Istilah ini dipakai pada tahun 1920. Dimasukkan dalam Code Onderwijswet atau Undang-Undang Perguruan Tinggi di negeri Belanda. Sebenarnya istilah Inleiding tot de Rechtswetenschap itu sendiri merupakan terjemahan dari Invoering in die Rechtswetenschap, suatu istilah yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19 dan permulaan abad ke-20. Di Indonesia sendiri, Inleiding tot de Rechtswetenschap telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshogeschool, Sekolah Tinggi Hukum di Batavia, Jakarta. Selanjutnya ada bab 3, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama ada memberikan introduksi atau memperkenalkan segala ilmu yang berhubungan dengan hukum. Kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum, pengetahuan, dan mempelajari seluk-beluk daripada hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya. Yang keempat, dasar dalam rangka studi hukum. Tanpa memahami pengantar ilmu hukum secara tuntas dan seksama, tidak akan dapat diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Dan yang terakhir ada mengklasifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ke arah ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi PIH. Yang pertama ada dari segi sejarahnya, PIH diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Di Jerman, PIH diajarkan sebagai Einführung in die Rechtswissenschaft, Onderwijswet, Undang-Undang Perguruan Tinggi. Di Indonesia sendiri, Inleiding tot de Rechtswetenschap dijadikan kurikulum oleh Rechtshogeschool, Sekolah Tinggi Hukum yang didirikan di Batavia pada tahun 1924. Pada waktu Universitas Gadjah Mada berdiri pada tanggal 3 Maret 1946, untuk pertama kalinya dipergunakan istilah pengantar ilmu hukum yang merupakan terjemahan dari Inleiding tot de Rechtswetenschap dan sampai sekarang dijadikan mata kuliah dasar di semua perguruan tinggi. Selanjutnya ada bab 4,
Kedudukan PIH di antara ilmu sosial lainnya. 1. Ditinjau dari segi ilmu sosial, pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum. Ilmu hukum termasuk diperoleh pengertian yang baik tentang berbagai cabang ilmu hukum. Ilmu sosial yang objek penyelidikannya adalah tingkah laku manusia dan masyarakat. Oleh karenanya, kedudukan pengantar ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu sosial lainnya. Yang kedua, ditinjau dari segi disiplin hukum, ada filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum. Kedua, ada politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha memerankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Selanjutnya di sini ada bab 5, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Yang pertama ada pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum, menunjukkan ilmu hukum secara keseluruhan, untuk kemudian apabila telah dikuasainya dilanjutkan dengan mempelajari cabang-cabang hukum. Dari segi lain, belajar tentang pengantar ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik, karena yang dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui di dalam praktiknya. Bab 6, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Luasnya ruang lingkup PIH serta diperlukannya pendekatan secara khusus, maka untuk menjadi dosen PIH diperlukan persyaratan khusus juga. Profesor Dr. Ahmad Sanusi PH dalam bukunya PIH dan PT ini memberi penjelasan pada halaman 4 yang isinya adalah bahwa dilihat dari segi PIH yang memerlukan pendekatan secara khusus, maka bagi seorang dosen PIH harus memenuhi syarat-syarat tersendiri, antara lain harus menguasai bahan-bahan, memahami syarat-syarat metodologi, mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat siswa, mampu dan berani kepada mahasiswa agar para mahasiswa mau mengikuti pelajaran, mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya, dan lain-lain. Bab 7, hakikat daripada pengantar ilmu hukum. PIH merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan penunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum. Sebagai suatu mata pelajaran, PIH memberikan dan menambahkan pengertian dasar mengenai arti, permasalahan, dan persoalan-persoalan di bidang hukum, sehingga ia menjadi mata pelajaran utama yang harus dikuasai oleh mereka yang ingin mendalami ilmu hukum. PIH memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Karena PIH merupakan mata pelajaran dasar, maka bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum harus menguasai mata pelajaran PIH terlebih dahulu. Bab 8, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Materi yang dibahas oleh PIH dapat dibagi dalam 1. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Di sini harus tertuang segala pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut dengan hukum, misalnya apakah hukum itu, apakah tujuan hukum itu, bagaimana hukum itu terbentuk, dan lain-lain. Yang kedua, hukum sebagai norma hukum sebagai kaidah hukum, dan kaidah lainnya. Yang ketiga, ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan, subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, dan lain-lain. Yang keempat, ada ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan antropologi hukum, yaitu sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum. Bagian 2, hukum sebagai objek ilmu hukum. Pengertian tentang hukum. Bagi yang ingin mempelajari tentang hukum, pasti timbul pertanyaan apakah hukum itu. Para sarjana telah lama mencari suatu batasan tentang hukum, tetapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan. Para jurus masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum. Apabila ucapan tersebut dikaji, memang terkandung kebenaran. 1. Sampai sekarang para sarjana belum ada yang memberikan definisi yang sama. 2. Dalam pemberian definisi tentang hukum, para sarjana meninjau hukum dari segi yang berbeda-beda, segi sejarah, sosial, ekonomi, filsafat, dan lain-lain. Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Hukum merupakan pengatur dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum selalu dipengaruhi oleh kebiasaan, adat, kesusilaan, kebudayaan, agama, dan sebagainya. Karena itu, untuk menjawab pertanyaan apakah hukum itu sebagai diadakan pembahasan tentang arti hukum dari segi etimologi, definisi hukum oleh berbagai pakar, dan hukum dalam berbagai arti. Arti hukum dari segi etimologi. Hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab berbentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas yang selanjutnya diambil alis dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Res. Kata res berasal dari rectum bahasa lain artinya bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Kata res atau bimbingan atau pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan. Dari kata res tersebut timbul istilah gere
Rechtvaardigheid. Ini adalah bahasa Belanda atau gerechtigheid. Yang ketiga ada lus, yang artinya adalah hukum, berasal dari bahasa Latin. Lubere artinya mengatur atau memerintah. Selanjutnya ada kedua, mata tertutup, yang artinya ialah di dalam mencari keadilan tidak boleh membedakan terhadap si pelaku apakah ia kaya, miskin, atau sebagainya. Simbol hukum selanjutnya ada neraca, melambangkan keadilan. Dalam mencari dan menerapkan keadilan harus ada kesamaan atau sama beratnya. Selanjutnya ada pedang. Pedang adalah lambang dari keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum dan di mana perlu dengan hukuman mati. Itu tadi arti hukum. Selanjutnya ada definisi hukum oleh berbagai pakar. Pertama ada Profesor Dr. P. Bors. Menurut Bors, hukum itu ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan untuk mendapatkan tata atau keadilan. Yang kedua ada Profesor Dr. Van Kant. Menurut dia, mendefinisikan hukum sebagai berikut. Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Dari definisinya ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Keseluruhan peraturan hidup berarti bahwa hukum itu tidak hanya terdiri dari satu atau beberapa peraturan hidup atau norma saja, melainkan terdiri dari banyak peraturan hidup yang merupakan suatu sistem dan karena merupakan peraturan hidup. Selanjutnya ada Levensbergen. Menurut Levensbergen, pertama-tama hukum merupakan pengatur khususnya untuk mengatur perbuatan manusia di dalam masyarakat. Kemudian hukum itu merupakan norma agenda, yaitu peraturan untuk perbuatan manusia. Yang keempat ada Kantorowicz. Di dalam bukunya berjudul The Definition of Law, Kantorowicz menyatakan law is a body of social prescribing external conduct and considered justiciable. Ya, artinya hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan sosial yang mewajibkan perbuatan lahir yang mempunyai sifat keadilan serta dapat dibenarkan. Yang kelima ada Mahranais Abdul Hai. Hukum ialah segala ketentuan yang mengatur tingkah laku orang di dalam pergaulan masyarakat dan sebagainya. Kesimpulan dari definisi-definisi yang dibuat oleh para pakar, hukum terlihat bahwa definisinya berbeda-beda. Hal tersebut berarti bahwa hukum memang sulit untuk didefinisikan. Secara umum, hukum dapat didefinisikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan. Hukum dalam berbagai arti. Hukum menurut pandangan masyarakat, hukum adalah arti keputusan penguasa, hukum adalah arti petugas, hukum dalam arti sikap tindak, dan lain-lain. Hukum sebagai keputusan penguasa. Hukum sebagai keputusan penguasa itu karena hukum mempunyai kekuatan hukum sebagai manifestasi atau perwujudan di dalam masyarakat. Peraturan dari keputusan adalah para penegak hukum. Mereka diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengatur dan membimbing agar hubungan anggota masyarakat sesuai dengan peraturan. Hukum dalam arti petugas. Di sini yang dianggap hukum adalah para petugas penegak hukum, polisi yang berpatroli, jaksa, dan lain-lain. Hukum dalam arti sikap tindak. Di samping apa yang disebut di muka, sikap tindakan yang ajak dan teratur diartikan sebagai hukum tidak seperti bekerjanya penegak hukum yang mengatur dan memaksa masyarakat, maka bekerjanya sikap tindak ini tidak terasa. Selanjutnya hukum dalam artian gejala sosial. Filosof Yunani Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, manusia yang hidup bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat itu manusia saling membutuhkan satu sama lain. Kebutuhan dapat sama, dapat lain, bahkan kadang berlawanan atau bertentangan. Pertentangan-pertentangan tersebut dapat menimbulkan perselisihan dan kekacauan di dalam masyarakat. Untuk mengatasinya diadakan ketentuan yang mengatur, yaitu tata tertib yang dapat mengembangkan kepentingan yang bertentangan tersebut. Selanjutnya hukum dalam artian kaidah. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Hukum dalam arti disiplin. Dalam hal ini, hukum dalam arti disiplin adalah melihat hukum sebagai gejala kenyataan yang ada di tengah masyarakat. Itu tadi definisi hukum menurut pakar. Selanjutnya ada hukum terdapat di mana saja. Hukum terdapat di seluruh dunia. Asal ada masyarakat manusia, hukum itu ada di mana-mana, pada setiap waktu dan bagi setiap bangsa.
Surojo Wijodipuro. Appledorn pernah menulis, "Rest is over the whole world. Overall war and 7-Eleven Fund mention this." Artinya hukum terdapat di seluruh dunia, di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat manusia. Selanjutnya ada peraturan atau kebiasaan tersebut merupakan bentuk-bentuk permulaan peraturan hukum-hukum. Anggapan kuning mulai ditinggalkan dan anggapan modern mulai diterima oleh umum, terutama karena hasil penyelidikan oleh para ahli antropologi budaya telah mempengaruhi ilmu hukum modern. Selanjutnya di sini ada bab 11 peran dan fungsi hukum. Peranan hukum dalam masyarakat. Seperti kita ketahui ya, hasil penelitian para sosiolog dan antropolog membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan bagaimanapun primitifnya juga terdapat hukum. Selama ada masyarakat besar maupun kecil selalu diikuti oleh hukum. Hukum terdapat di mana saja di seluruh dunia selama manusia bermasyarakat. Hanya bentuk daripada hukum itu yang berbeda-beda tergantung pada tingkat peradabannya. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu berperan sekali di dalam kehidupan masyarakat. Fungsi hukum, pendahuluan, dengan banyaknya peran hukum yang tak terhingga banyaknya, maka hukum mempunyai fungsi menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat, serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum dapat terdiri dari sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, sebagai sarana penggerak pembangunan, dan sebagai fungsi kritis. Fungsi hukum tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, hukum yang memberi petunjuk kenapa yang harus diperbuat dan mana yang tidak boleh diperbuat, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan tertib dan teratur. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Hukum mempunyai ciri memerintah dan melarang. Hukum mempunyai sifat memaksa. Hukum mempunyai daya yang mengikat fisik dan psikologis. Karena hukum memiliki sifat dan daya mengikat tersebut, maka hukum dapat memberikan keadilan. Selanjutnya sebagai penggerak pembangunan, di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah lebih maju. Dalam hal tersebut sering timbul kritik bahwa hukum hanya melaksanakan dan mendesak masyarakat, sedangkan aparatur otoritas lepas dari kontrol hukum. Selanjutnya di sini ada tujuan hukum. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Dia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Profesor Subekte S.A. Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, Profesor Subekte mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Selanjutnya ada Aristoteles dalam bukunya Retorika menjelaskan teorinya bahwa tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Selanjutnya ada Allgemeine Regels, peraturan umum. Mengenai keadilan telah disinggung tentang Allgemeine Regels. Agar didapatkan pandangan yang lebih jelas, di bawah ini diberikan contoh mengenai Allgemeine Regels yang dapat dipandang kurang adil dan Allgemeine Regels yang harus ditafsirkan hakim. Contoh-contoh Allgemeine Regels yang dirasakan kurang adil. Sebagai contoh, ketentuan umum Allgemeine Regels yang dirasa kurang adil dapat diketengahkan hal sebagai berikut. Pasal 330, pasal 1330 KUH Perdata yang berasal dari Bürgerliches Wetboek. Pasal 330 berbunyi, belum cukup umur adalah belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum melangsungkan pernikahan. Pasal 1330 berbunyi, tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengakuan, dan seorang istri dalam perkawinan. Apabila pasal 330 dihubungkan dengan pasal 1330 KUH Perdata, maka orang yang belum berumur 21 tahun tidak dapat membuat perjanjian atau perjanjian itu cacat dan dapat dituntut pembatalannya. Baliknya, perjanjian yang dibuat oleh orang yang berumur di atas 21 tahun dianggap sah, tidak peduli apakah orang tersebut telah berumur 90 tahun,
sudah tuli atau pikun. Selanjutnya pasal 34 KUH Perdata yang berbunyi seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi selain setelah lewat waktu 300 hari semenjak perkawinan terakhir dibubarkan. Maksud daripada pasal 34 tersebut ialah untuk mencegah keraguan-raguan mengenai anak, confusion sanguinis. Bagi seorang janda, pasal 34 tersebut tidak adil karena sudah dapat dibuktikan bahwa ia telah lebih dari 300 hari tidak berkumpul dengan bekas suaminya, sehingga masalah confusion sanguinis tidak perlu diragukan lagi. Bunyi pasal 11 yang dimaksud ayat 1. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. Ayat 2. Tenggang waktu tunggu tersebut pada ayat 1 akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut. Sebagai pelaksana pasal 11 tersebut dikeluarkan peraturan pelaksanaan nomor 1 tahun 1974 pasal 39 yang menetapkan bahwa masa tunggu bagi seorang janda sebagai berikut. Apabila perkawinan putus karena kematian, apabila perkawinan putus karena perceraian, dan ketiga apabila perkawinan itu putus sedangkan janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Contoh-contoh peraturan umum yang perlu ditafsirkan oleh hakim. Teori etika yang menyebutkan bahwa algemene regels dapat menimbulkan ketidakadilan. Untuk menghilangkan atau mengecilkan ketidakadilan akibat algemene regels tersebut, pembuat hukum memberi kuasa kepada hakim untuk melakukan penafsiran apabila terjadi suatu perkara di bawah pengadilan. Contoh-contoh peraturan yang perlu ditafsir oleh hukum. Itikat baik pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. B. Itikat buruk pasal 1362 KUH Perdata. Tentang keadilan, berbicara tentang keadilan, Aristoteles, filsuf Yunani yang termasyhur, dalam tulisannya Retorika membedakan keadilan dalam dua macam, yaitu keadilan distributif atau justitia distributif dan keadilan kumulatif atau justitian kumulativa. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan kumulatif ialah suatu keadilan yang diterima oleh masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing. Selanjutnya di sini ada bab 13, hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum. Menurut Buttrage, orang menaati hukum karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Mereka benar-benar berkepentingan akan berlakunya peraturan tersebut. Masyarakat menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Masyarakat menghendakinya adanya paksaan atau sanksi sosial. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Hal ini dapat ditinjau dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum seperti Profesor Dr. Peebles, Profesor Dr. Van Kan, dan Profesor Paul Scholten. Paksaan-paksaan tersebut di dalam hukum berupa sanksi hukuman. Sebagai contoh sanksi hukuman dikemukakan Maher Haylis 1981. 40. Seorang tidak akan membunuh karena dalam kitab undang-undang hukum pidana, siapa yang membunuh diancam dengan hukuman mati atau penjara. Sepasang muda-mudi tidak akan hidup bersama tanpa nikah secara resmi, karena sanksi Tuhan dan masyarakat sekelilingnya akan mencela dan akan menghukum secara psikologis dan kurungan siksa atau dikucilkan masyarakat. Seorang nasabah akan membayar pinjaman pokok dan bunga pada waktunya, karena bank dapat menguasai dan menyita jaminan serta menuntut ganti rugi. 3. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Mazhab hukum alam atau hukum kodrat. Mazhab hukum alam adalah suatu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak. Artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Apabila keadilan itu terganggu, akan menimbulkan reaksi manusia yang akan berusaha untuk mengembalikan kepada situasi semula, yaitu situasi yang adil menurut pandangan orang yang berpikir sehat. Ajaran hukum kodrat dikemukakan antara lain oleh Aristoteles. Dia berpendapat bahwa ada dua macam hukum, yaitu hukum yang berlaku karena penetapan penguasa negara dan hukum yang tidak tergantung dari pandangan manusia. Ajaran hukum alam Thomas Aquino. Thomas berpandangan bahwa hukum alam itu ada, yaitu dalam hukum abadi yang merupakan rasio ketuhanan yang menguasai seluruh dunia sebagai dasar atau landasan bagi timbulnya segala undang-undang atau berbagai peraturan hukum lainnya dan memberikan kekuatan mengikat pada masing-masing peraturan hukum tersebut. Yang ketiga, ajaran hukum alam Hugo de Groot. Hugo berpendapat bahwa hukum alam bersumber dari akal manusia. Hukum kodrat adalah pembawaan dari setiap manusia dan merupakan hasil pertimbangan dari akal manusia itu sendiri. Karena dengan menggunakan akalnya, manusia dapat memahami apa yang adil dan apa yang tidak adil.
Selanjutnya ada mazhab sejarah. Mazhab sejarah dipelopori oleh Friedrich Karl von Scheveningen. Mazhab ini merupakan reaksi terhadap para pemuja hukum alam atau hukum kodrat yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalistis dan berlaku bagi segala bangsa, untuk semua tempat dan waktu. Mazhab sejarah berpendapat bahwa setiap hukum itu ditentukan secara historis, selalu berubah menurut waktu dan tempat. Pendapat tersebut disertai dengan data empiris dari penyelidikan. Yang ketiga ada teori teokrasi. Teori ini menganggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan. Dasar kekuatan hukum dari teori ini ialah kepercayaan kepada Tuhan itu sendiri. Perintah-perintah Tuhan ditulis di dalam kitab-kitab suci, tinjauan tentang hukum dikaitkan dengan kepercayaan dan agama. Demikian pula dasar-dasar ajaran tentang legitimasi kekuasaan hukum. Penganjur teori teokrasi ini adalah Friedrich Stahl, yang disebarkan pada zaman Renaissance. Yang keempat ada teori kedaulatan rakyat. Pada zaman Renaissance, timbul teori yang mengajarkan bahwa dasar hukum itu ialah akal atau rasio manusia. Menurut aliran rasionalisme ini, bahwa raja dan penguasa negara lainnya memperoleh kekuasaannya itu bukanlah dari Tuhan, tetapi dari rakyatnya sendiri. Pada abad pertengahan diajarkan bahwa kekuasaan raja itu berasal dari suatu perjanjian antara raja dengan rakyatnya yang menaklukkan dirinya kepada raja, itu dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam perjanjian itu. Kemudian setelah itu dalam abad ke-18, Jean-Jacques Rousseau memperkenalkan teorinya, bahwa dasar terjadinya suatu negara ialah perjanjian masyarakat. Yang kelima ada teori kedaulatan negara. Teori ini timbul pada abad 19 pada waktu memuncaknya ilmu pengetahuan alam. Teori ini menentang teori perjanjian masyarakat. Yang menjadi pendekarnya adalah Jelinek dan Paul Laban. Menurut teori ini, hukum adalah kehendak negara. Hukum bukan kemauan bersama anggota masyarakat, dan negara mempunyai kekuasaan tak terbatas. Hukum ditaati orang karena negara menghendakinya. Hans Kelsen, penganjur teori kedaulatan negara, menyebutkan dalam bukunya Reine Resletre bahwa hukum adalah kemauan negara. Selanjutnya, teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum merupakan penentang teori kedaulatan negara. Teori ini berpendapat bahwa hukum berasal dari perasaan hukum yang ada pada sebagian besar anggota masyarakat. Hukum mewujudkan perasaan hukum sebagian besar anggota masyarakat, oleh karenanya hukum ditaati oleh anggota masyarakat. Teori ini timbul pada abad ke-20 dan pendekarnya adalah Creux, Duguid, dan Krebel. Krebs mengajarkannya dalam bukunya De l'Ère de res souveraineté, bahwa rasa keadilanlah yang merupakan sumber hukum. Hukum hanya apa yang memenuhi rasa keadilan dari orang terbanyak. Bab 14, kodifikasi dan perkembangan hukum. Apakah kodifikasi itu? Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan hukum dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan suatu kepastian hukum. Yang dianggap sebagai suatu kodifikasi nasional yang pertama adalah Code Civil Prancis atau Code Napoleon. Dinamakan Code Napoleon karena Napoleonlah yang memerintahkan dan mengundangkan UU Prancis sebagai UU nasional permulaan abad 18 setelah berakhirnya revolusi politik dan sosial di Prancis. Mengapa tumbuh kodifikasi hukum? Untuk mengatasi tidak adanya kepastian hukum dan kesatuan hukum di negara Prancis, maka Napoleon yang ada pada waktu itu berkuasa sebagai kaisar, memerintahkan kepada Portalis agar disusun undang-undang nasional yang berlaku untuk seluruh negara Prancis. Akhirnya Portalis menyusun RUU yang dimaksud dengan mengambil hukum kebiasaan yang berlaku di Prancis, sebagian hukum Jerman dan hukum Romawi. Lantas bagaimana keadaan hukum di Indonesia? Sebelum adanya kodifikasi atau hukum nasional yang berlaku di Indonesia, sebelumnya adalah hukum adat. Menurut penelitian, ada 19 macam hukum adat yang berlaku di berbagai wilayah di Indonesia. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara nasional tidak terdapat kesatuan hukum dan kepastian hukum karena masing-masing daerah memakai hukumnya sendiri-sendiri yang berbeda-beda antara satu dan lainnya. Maka demi untuk adanya kesatuan dan kepastian hukum, Indonesia memerlukan hukum yang bersifat nasional yang berlaku sama bagi seluruh warga negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada perkembangan kodifikasi hukum. Sekarang kembali pada masalah kodifikasi. Bagaimana perkembangan kodifikasi di Prancis tersebut? Dengan adanya Code Civil atau Code Napoleon, timbullah tanggapan bahwa seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam suatu UU, Undang-Undang Nasional.
Di luar UU tidak ada hukum. UU sudah lengkap dan sempurna. Hakim hanya melaksanakan UU yang berlaku di seluruh negara. Anggapan tersebut merupakan aliran yang dinamakan legisme. Pendukung daripada aliran ini adalah ahli pikir Montesquieu dan J.J. Rousseau. Montesquieu dengan trias politikanya memusatkan pemerintahan dalam 3 kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ajaran trias politika ini banyak dipakai oleh negara-negara lain, contohnya Indonesia sendiri. Selanjutnya ada aliran-aliran hukum yang timbul kemudian. Yang pertama ada ajaran Frere Reslehere, timbul pada tahun 1840 karena ajaran-ajaran legisme dianggap tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan perkembangannya serta kemajuan masyarakat, kemajuan teknologi dan terus bertambahnya penduduk, masalah hukum yang baru timbul dan belum tertampung dalam UU nasional yang sudah ada. Dengan demikian, aliran legisme yang berpandangan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah UU, dan di luar UU tidak ada hukum sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan lagi. Reaksi pertama timbul dari Jerman Barat oleh Frege. Menurutnya, hukum bebas tumbuh di masyarakat dan diciptakan oleh masyarakat berupa kebiasaan dalam kehidupan dan hukum alam yang sudah merupakan tradisi sejak dahulu, baik yang diajarkan agama maupun adat. Selanjutnya, faham Frege berkembang menjadi dua, yaitu aliran hukum bebas sosiologis dan aliran hukum bebas yang berpendapat bahwa hukum bebas adalah hukum alam. Selanjutnya ada aliran rights finding. Setelah aliran hukum bebas dipergunakan oleh banyak negara, maka timbul aliran baru yang dinamakan penemuan hukum. Kalau aliran bebas bertolak pada hukum di luar UU, maka aliran rights finding mempergunakan UU dan hukum di luar UU. Dalam pemutusan perkara mula-mula, hakim berpegang pada UU, dan apabila ia tidak dapat menemukan hukumnya, maka ia harus menciptakan hukum sendiri dengan berbagai cara seperti mengadakan interpretasi atau penafsiran, dan melakukan konstruksi hukum apabila ada kekosongan hukum. Aliran penemuan hukum merupakan aliran masa kini yang dipergunakan di berbagai negara termasuk Indonesia. Selanjutnya ada bab 16 terbentuknya hukum. Pembentukan hukum di Inggris. Hukum di Inggris berasal dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikembangkan oleh pengadilan. Hukum ini dinamakan common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066 sewaktu Inggris dijajah oleh bangsa Normandi dengan rajanya yang terkenal William the Conqueror, yang kemudian dilanjutkan oleh penggantinya. Di samping mengatur tata pemerintah, masalah peradilan diatur juga. Kerap kali penguasa kerajaan yang berperan sebagai hakim, mereka ini keliling dari daerah satu ke daerah lainnya. Oleh karenanya, hakim-hakim tersebut dinamakan judges of layer atau hakim keliling. Dari keputusan hakim tersebut timbullah istilah common law. Di samping common law, di Inggris juga berlaku hukum yang terbentuk dari UU. Hukum yang berasal dari UU ini disebut statute law. Sebagai contoh, Offense Against the Person Act 1861, Comicet Act 1957, dan Death Act 1960. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Inggris yang menganut sistem common law, hukumnya terjadi dari kebiasaan jurisprudensi, pengadilan, dan perundang-undangan. Selanjutnya ada pembentukan hukum di Indonesia dengan versi yang lebih khas. Hukum Indonesia tumbuh dari kebiasaan dalam masyarakat yang dikenal sebagai hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata khususnya bagi golongan warga negara asli atau pribumi. Selanjutnya ada pandangan legisme, Frere, dan respanding. Pandangan legisme dan Frere yang ekstrem tersebut secara tegas membedakan hukum yang berasal dari undang-undangan dan hukum yang berasal dari peradilan. Pandangan tersebut tidak bisa dipertahankan, maka timbullah ajaran baru yang terdiri di antara legisme dan Frere. Aliran respanding menyatakan hukum itu terbentuk melalui beberapa cara. Pertama-tama karena weight giver yang membuat aturan-aturan umum, hakim harus menerapkan UU. Penerapan UU tidak dapat langsung secara mekanis, melainkan melalui penafsiran, dan arena itu ia sendiri kreatif. Perundang-undangan tidak dapat lengkap sempurna. Di samping oleh perundang-undangan dan peradilan, hukum juga terbentuk karena di dalam pergaulan sosial terbentuk kebiasaan. Peradilan kasasi berfungsi terutama untuk memelihara kesatuan hukum dalam pembentukan hukum. Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa hukum itu terbentuk dari kebiasaan, perundang-undangan, dan proses peradilan. Selanjutnya ada bab 17, penafsiran hukum. Macam-macam penafsiran. Satu, cara penafsiran dalam pengertian subjektif dan objektif. Dalam pengertian subjektif apabila ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat UU. Dalam pengertian objektif apabila penafsirannya lepas daripada pendapat pembuat UU dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.
Yang kedua ada dalam pengertian sempit dan luas. Dalam pengertian sempit, yakni apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi, misalnya mata uang, pasal 1756 KUHP. Pengertiannya hanya uang logam saja dan barang diartikan benda yang dapat dilihat dan diraba saja. Dalam pengertian secara luas, ialah apabila dalil yang ditafsirkan diberi pengertian seluas-luasnya. Yang termasuk penafsiran luas adalah penafsiran analogis. Dilihat dari sumbernya, penafsiran dapat bersifat otentik, ialah penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat UU, seperti yang dilampirkan pada UU sebagai penjelasan mengikat umum. Doktrinair atau ilmiah, ialah penafsiran yang didapat dalam buku-buku dan lain-lain hasil karya para ahli. Hakim tidak terikat karena penafsirannya ini hanya mempunyai nilai teoritis. Yang ketiga, hakim. Penafsiran yang bersumber dari hakim hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan dan berlaku bagi kasus-kasus tertentu. Metode penafsiran. Macam-macam metode penafsiran. Di dalam ilmu hukum, metode penafsiran adalah penafsiran menurut tata bahasa dan arti kata atau istilah, sejarah, sistem dari peraturan atau UU yang bersangkutan, keadaan masyarakat, otentik, dan perbandingan. Cara penerapan metode-metode penafsiran. Pembuat UU tidak menetapkan suatu sistem tertentu yang harus dijadikan pedoman bagi hakim dalam menafsirkan UU. Oleh karenanya, hakim bebas dalam melaksanakan penafsiran. Sedapat mungkin semua metode penafsiran dilakukan agar didapat makna-makna yang tepat. Penjelasan tentang berbagai macam metode penafsiran. Penafsiran gramatikal. Penafsiran yang dilakukan menurut tata bahasa dan kata. Penafsiran historis menurut sejarah hukum tersebut. Penafsiran sistematis, penafsiran yang dilakukan dengan menghubungkan UU 1 dan yang lainnya sehingga mendapatkan makna hukum yang tepat. Penafsiran sosiologis, penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat. Penafsiran otentik, penafsiran resmi yang dilakukan oleh pembuat UU itu sendiri. Penafsiran perbandingan, penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini. Selanjutnya, bab 18, pengisian kekosongan hukum. Pekerjaan pembuatan UU mempunyai dua aspek, yaitu pembuat UU hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja, dan kedua, pembuat UU selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambahkan UU itu. Jika hakim menambah peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan dalam sistem hukum formil dari tata hukum yang berlaku. Sekarang bagaimanakah tindakan hakim apabila perkara yang diajukan kepadanya tidak ada ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang meskipun sudah ditafsirkan menurut bahasa, sejarah, sistematis, dan sosiologis? Dalam hal ini, hakim membuat suatu pengertian hukum yang mengandung persamaan. Pengertian ini adalah asas hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan. Membuat pengertian hukum adalah suatu perbuatan yang bersifat mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan. Adalah konstruksi hukum. Konstruksi hukum tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, harus didasarkan atas pengertian hukum yang ada dan dalam UU yang bersangkutan. Dalam konstruksi hukum terdapat tiga bentuk, yaitu analogi, penghalusan hukum, dan argumentum a contrario. Konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya menyambung aliran listrik, dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Beberapa contoh tentang penggunaan UU secara analogi ialah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian jual-beli, berlaku juga untuk perjanjian tukar-menukar seperti yang ditegaskan oleh pasal 1546 KUHP. Ketentuan tentang kedudukan seorang yang di bawah pengampuan diambil pula dari ketentuan mengenai perwalian, seperti yang ditegaskan oleh pasal 452 ayat 3 KUHP. Dari pengertian mengenai masalah pengampuan, penggunaan UU secara analogi dari ketentuan kedudukan perwalian, kedudukan dan tugas seorang kurator sama dengan wali, sedangkan kedudukan seorang kuradus sama dengan seorang anak yang belum cukup umur. Selanjutnya ada penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan daripada analogi hukum. Penghalusan hukum bermaksud mengisi kekosongan dalam sistem UU. Dalam sistem UU terdapat ruangan kosong apabila sistem UU tidak dapat menyelesaikan masalah secara adil atau sesuai dengan kenyataan sosial. Contoh,
Di suatu jalan terjadi tabrakan antara A dan B. Kedua kendaraan sama-sama berkecepatan tinggi dan sama-sama rusak. Apabila A menuntut ganti rugi kepada B, maka B juga bisa menuntut ganti rugi terhadap A. Dengan demikian, keduanya salah, sama-sama saling memberi ganti rugi sehingga terjadi suatu kompensasi. Selanjutnya ada argumentum a contrario atau pengungkapan secara berlawanan. Penafsiran a contrario adalah penafsiran UU yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam UU. Berdasarkan pengingkaran ini ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud. Masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan. Contoh, penafsiran a contrario. Pasal 34 KUHP menyatakan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan kawin lagi sebelum lewat waktu 300 hari sejak saat perceraian. Dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksana UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 UU Perkawinan karena kematian. 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari apabila putus karena perceraian. Apakah seorang laki-laki juga harus menunggu 300 hari? Tidak. Ketentuan argumentum a contrario tidak berlaku bagi laki-laki. Bab 19 Sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Pendapat berbagai pakar hukum. Mengenai macam-macam sumber hukum, Sudikno menyebutkan pada bukunya 1986 halaman 63, Algra membagi sumber hukum dalam sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Van Appelrun dalam bukunya PH terjemahan Mr. Octavio Sadino membedakan 4 macam sumber hukum, yaitu sumber hukum dalam arti historis, sosiologis, filosofis, dan formil. Ahmad Sanusi membagi sumber hukum menjadi 2 kelompok, yaitu sumber hukum normal dan sumber hukum abnormal. Tab MPRS 20 MPRS 1966 menggunakan istilah sumber tertib hukum yaitu Pancasila, Proklamasi, Dekret Presiden, UUD, dan Supersemat. Sumber hukum filosofis, ideologis, dan sumber hukum yuridis dibagi dalam sumber hukum filosofis ideologis dan sumber hukum segi yuridis. Selanjutnya ada undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum formal, di samping kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. UU mempunyai tata urutan kedua setelah TAP MPR. Apakah undang-undang itu? UU adalah suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara. UU adalah produk daripada pembentuk UU yang terdiri dari Presiden dan DPR seperti yang dimaksud dalam pasal 5 ayat 1. Terbentuknya UU. Cara pembentukan UU, suatu UU itu baru ada apabila telah dibentuk oleh yang bersangkutan. Pelaksanaannya dilemparkan kepada badan yang diberi wewenang untuk itu. Cara pembentukan UU dan badan mana yang diberi wewenang tergantung kepada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Pembentukan UU yang pertama ada di negeri Belanda. Di negeri Belanda yang berwenang untuk membuat UU adalah Raja Kroon bersama Staten Generaal berdasarkan Grondwet negeri Belanda pada pasal 112. Di Amerika Serikat, lain halnya dengan pembentukan UU di negara Amerika Serikat, di sana kewenangan membuat UU diberikan kepada Kongres saja sebagai badan legislatif. Amerika Serikat sendiri mengadopsi sistem pemerintahan trias politika. Bagaimana cara pembuatan UU di Indonesia? Berdasarkan UUD, maka pembuatan UU dilaksanakan oleh Presiden bersama DPR. Untuk dapat diajukan ke DPR, dibuatlah RUU terlebih dahulu. Inisiatif pembuatan RUU dapat diambil oleh Presiden maupun oleh anggota DPR. Namun kenyataannya di dalam praktik banyak inisiatif yang diambil oleh Presiden, bahkan pernah terjadi bahwa pihak DPR bertahun-tahun tidak mengambil inisiatif tersebut karena yang lebih membutuhkan banyak UU adalah badan eksekutif. Setelah rancangan UU selesai, Presiden mengusulkan kepada DPR. Apabila DPR tidak menyetujuinya, maka rancangan tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam masa persidangan yang sama. Sebaliknya, apabila anggota DPR yang mengambil inisiatif dan mengusulkan rancangannya, maka UU-nya pun tidak akan terbentuk tanpa persetujuan Presiden. Kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya. Kedudukan Presiden dan DPR sama kuatnya. Hal ini terlihat dari pasal dalam UUD 1945 yang berbunyi, Pasal 5.
Presiden pemegang kekuasaan membentuk UU dengan persetujuan DPR. Pasal 20, tiap-tiap UU menghendaki persetujuan DPR. Pasal 20 ayat 1, Presiden dan anggota DPR sama-sama berhak mengambil inisiatif. Pasal 20 ayat 2, jika suatu rancangan UU tidak mendapat persetujuan DPR, maka rancangan tadi tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan masa itu. Berlaku juga sebaliknya. Pembuatan UU terdapat dua cara, yaitu sistem umum dan sistem lengkap. Lalu, Indonesia menerapkan sistem apa? Sewaktu Indonesia masih dijajah, ia menganut sistem UU lengkap mengikuti Belanda. Tetapi sesudah merdeka, Indonesia menerapkan sistem umum. Undang-undang dalam arti formil dan material. Undang-undang dalam arti formil adalah keputusan penguasa yang diberi nama UU atau UU yang dilihat dari segi bentuknya. Di Indonesia, UU dalam arti formil ditetapkan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Beberapa contoh dapat dikemukakan: Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan juga begitu pula dengan UU Kewarganegaraan. UU dalam arti material. Yang dimaksud dengan UU dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum yang disebutkan dengan tegas sehingga menurut sifatnya menjadi mengikat. Semua peraturan perundang-undangan yang bersifat mengatur artinya berlaku untuk umum. Keputusan penguasa yang dilihat dari segi isinya mempunyai kekuatan mengikat untuk umum. Contoh UU dalam arti material adalah ditinjau dari segi kekuatan mengikatnya. UU Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya Nomor 12 Tahun 1970. Ditinjau dari segi isinya, UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Hukum Perdata. Tata jenjang hierarki perundang-undangan. Apa yang dimaksud dengan tata jenjang perundang-undangan? Dimaksud tata jenjang perundang-undangan adalah urutan-urutan mengenai tingkat dan derajat daripada UU yang bersangkutan, dengan mengingat badan yang berwenang yang membuatnya dan masalah-masalah yang diaturnya. Bagaimanakah derajat kedudukan UUD 1945? Dari arti material, UUD 1945 memiliki derajat paling tinggi dibandingkan dengan UU lainnya. Di mana letak tata jenjang TAP MPR? TAP MPR yang berupa peraturan termasuk peraturan dasar dan merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang sebenarnya. Di mana letak tata jenjang UU, peraturan pemerintahan dan sebagainya. UU Perpu adalah UU yang juga merupakan sumber segala sumber hukum dalam arti formil tingkat menengah. Sedangkan peraturan pemerintah, Kepres, Menteri, Dirjen, Direktur, peraturan gubernur, bupati, wali kota, dan selanjutnya, termasuk peraturan pelaksanaan yang juga merupakan sumber hukum dalam arti formil yang berkedudukan lebih rendah. Bagaimana bentuk dan tata urutan perundangan di Indonesia? Setelah Indonesia merdeka, urutannya adalah UUD, TAP MPR, Perpu, peraturan pemerintah, Kepres, peraturan pelaksanaan dari Menteri, Dirjen, Direktur, Perda 1, dan seterusnya. Sebelum Indonesia merdeka, ada Wet atau UU dibuat oleh Raja Belanda, Koninklijk Besluit dibuat oleh Raja Belanda, Ordonantie dibuat oleh Gubernur Jenderal, dan Regeringsverordening dibuat oleh Gubernur Jenderal juga. Hierarki perundang-undangan di negeri Belanda. Grondwet, Algemene Maatregelen van Bestuur, Provinciale Verordeningen, Gemeente Verordeningen. Kekuatan dan kekuasaan berlakunya undang-undang. Apakah yang dimaksud kekuatan dan kekuasaan berlakunya UU? Yang dimaksud dengan kekuatan berlakunya UU ialah kekuatan mengikat antara undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan ialah kekuasaan berlakunya undang-undang terhadap lingkungannya. Selanjutnya, sampai di mana kekuatan berlakunya UU itu? Ada berbagai asas yang mempengaruhi, salah satunya UU yang lebih rendah derajatnya tidak boleh bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Lingkungan berlakunya UU. Waktu berlakunya, daerah berlakunya, pada siapa UU tersebut berlaku, soal apa yang diatur oleh UU tersebut. Masa berlakunya UU. Mengenai masa berlakunya, sebuah UU biasanya ditentukan dalam UU yang bersangkutan atau setidak-tidaknya selama waktu yang dapat ditentukan. Tidak jarang terjadi bahwa sebuah UU sudah ada tapi belum dapat dijalankan karena peraturan pelaksanaannya belum ada. Tentang daerah berlakunya undang-undang. Tentang daerah berlakunya UU itu berhubungan erat dengan kedudukan badan pembuat UU. Selanjutnya ada masalah orang-orangnya. Di sini yang dimaksud dengan orang-orangnya ialah orang-orang yang terhadap siapa UU itu berlaku. Biasanya bila tidak ditentukan lain, maka UU itu berlaku terhadap setiap orang yang bertempat tinggal di daerah berlakunya UU tersebut, kecuali bagi orang asing. Mengenai soal-soal yang diatur.
Sebagai contoh dapat diikuti sebagai berikut. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 23 Tahun 1923 tentang Pokok-pokok Kesehatan, dan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selanjutnya ada hak menguji. Apakah hak menguji itu? Hak menguji adalah suatu hak untuk menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan berlainan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya atau tidak, terutama dengan UUD 1945. Maksud dan tujuan pengujian. Peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Oleh sebab itu, perlu adanya pengujian. Hak atau wewenang menguji. Siapakah yang mempunyai hak menguji? Badan yudikatif. Hak menguji formil dan material. Di dalam kepustakaan dan di dalam praktik dikenal dua macam hak menguji, yaitu hak menguji formil dan material. Lembaga yang mempunyai hak menguji pada umumnya diberi hak adalah Mahkamah Agung, namun di tiap negara dapat berbeda-beda pula. Selanjutnya ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajek, lazim, normal, atau adat dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Hukum kebiasaan. Menurut uraian di atas, kebiasaan adalah perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sebagian rupa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Namun tidak semua kebiasaan juga mengandung hukum yang baik dan adil. Kebiasaan sebagai sumber hukum. Di Indonesia, kebiasaan itu diatur dalam beberapa undang-undang, yakni Pasal 15 AB yang berbunyi, selain pengecualian-pengecualian yang ditetapkan mengenai orang-orang Indonesia dan orang-orang yang dipersamakan, maka kebiasaan tidak merupakan hukum kecuali apabila undang-undang menetapkan demikian. Pasal 1339 KUHP yang berbunyi, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau perundang-undangan. Selanjutnya ada perbandingan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Uraian di atas menunjukkan bahwa kebiasaan mempunyai tempat yang penting di samping undang-undang. Hukum tata negara kita sebagian besar dikuasai oleh kebiasaan yang disebut convention dan tidak mempunyai kodifikasi. Apabila diadakan perbandingan antara hukum kebiasaan dengan undang-undang, maka dapat diketahui 1. Kelemahan hukum kebiasaan. Bahwa hukum kebiasaan mempunyai beberapa kelemahan hukum kebiasaan bersifat tidak tertulis, dan oleh karenanya tidak dapat dirumuskan secara jelas dan pada umumnya sukar menggantinya. Bahwa hukum kebiasaan tidak menjamin kepastian hukum dan sering menyulitkan beracara karena hukum kebiasaan mempunyai sifat aneka ragam. Kedua, persamaan antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Kedua-duanya merupakan penegasan pandangan hukum yang terdapat di dalam masyarakat. Kedua-duanya merupakan perumusan kesadaran hukum suatu bangsa. Perbedaan, UU merupakan keputusan pemerintah yang dibebankan kepada orang, subjek hukum. Kebiasaan merupakan peraturan yang timbul dari pergaulan. UU lebih menjamin kepastian hukum daripada hukum kebiasaan. Penyelesaian dalam konflik antara hukum kebiasaan dan undang-undang. Kalau UU itu berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa dan bertentangan dengan hukum kebiasaan, maka UU mengalahkan hukum kebiasaannya. Sebaliknya, apabila UU itu bersifat lengkap, maka hukum kebiasaan mengesampingkan UU. Hubungan hukum kebiasaan dan hukum adat. Hukum adat itu termasuk hukum kebiasaan. Kadang-kadang kebiasaan juga disebut dengan istilah adat. Dan memang kata adat berasal dari bahasa Arab yang maksudnya kebiasaan. Hukum adat merupakan hukum tak tertulis, disebut juga hukum tradisional dan menjadi kepribadian bagi bangsa. Selanjutnya yang kelima ada jurisprudensi. Di dalam praktik terdapat hukum jurisprudensi yang timbul dari putusan-putusan pengadilan, terutama putusan-putusan dari pengadilan negara tertinggi atau Mahkamah Agung. Di sini putusan pengadilan tidak langsung menimbulkan hukum, melainkan merupakan faktor saja dalam pembentukan hukum. Karena biasanya putusan pengadilan tertinggi diikuti oleh pengadilan yang lebih rendah. Selanjutnya beberapa pengurutan tentang jurisprudensi. Purnaidi Purbacaraka, Esa dalam bukunya Perundang-undangan dan Jurisprudensi halaman 55 menyebutkan, istilah jurisprudensi berasal dari kata jurisprudenti yang berarti pengetahuan hukum. Kata jurisprudensi sebagai istilah teknis Indonesia sama artinya dengan kata jurisprudenti dalam bahasa Prancis yang berarti peradilan, tetap atau bukan peradilan. Timbulnya jurisprudensi. Timbulnya jurisprudensi bersumber pada Algemene Bepalingen Wetgeving for Nederlands Indie. Meskipun jurisprudensi mempunyai pengaruh terhadap hakim-hakim lain, namun hal tersebut tidak bertentangan dengan isi pasal 20 dan 21 ayat AB. Sebab-sebab seorang hakim mempergunakan putusan hakim lain. 1. Pertimbangan psikologis, 2. Pertimbangan praktis, dan ketiga pendapat yang sama.
Macam-macam jurisprudensi. 1. Jurisprudensi tetap adalah keputusan-keputusan hakim yang berulang kali dipergunakan pada kasus-kasus yang sama. 2. Jurisprudensi tidak tetap, jurisprudensi yang belum masuk ke jurisprudensi tetap. Dasar hukum jurisprudensi. 1. Dasar historis. 2. Adanya kekurangan daripada hukum yang ada. Karena pembuat UU tidak dapat mewujudkan segala sesuatu dalam undang-undang, maka jurisprudensi digunakan untuk mengisi kekurangan dari UU itu. Selanjutnya, jurisprudensi sebagai sumber hukum formil. Van Apeldoorn, ia tidak membenarkan bahwa jurisprudensi itu merupakan sumber-sumber hukum. Putusan-putusan hakim yang diikuti oleh hukum hakim lainnya adalah faktor dalam pembentukan hukum. Belfroid, ia tidak sependapat dengan Apeldoorn. Penggunaan Erashoutz-Raad oleh hakim bawahan yang dimaksud adalah karena terdesak dari atas, jadi bukan kebiasaan yang timbul. Nilai dan arti pentingnya jurisprudensi ditinjau dari berbagai segi aliran hukum. Anggapan menurut aliran legisme, aliran ini beranggapan bahwa UU itu sedemikian sempurnanya sehingga semua persoalan hukum yang ada di masyarakat sudah tertampung oleh UU itu. Yang kedua, anggapan menurut aliran Freye, pandangan aliran ini bertolak belakang dengan pandangan aliran legisme. Menurut aliran Freye, mempelajari jurisprudensi adalah primer, sedangkan mengetahui itu UU adalah sekunder. Anggapan res finding. Dari anggapan res finding dapat diketahui betapa pentingnya jurisprudensi untuk dipelajari di samping perundang-undangan. Oleh karena di dalam jurisprudensi terdapat banyak garis-garis hukum yang berlaku di dalam masyarakat, akan tetapi yang tidak terbaca di dalam undang-undang. Jadi memahami hukum dalam perundang-undangan saja tanpa mempelajari jurisprudensi tidaklah lengkap. Asas-asas jurisprudensi. Yang pertama ada asas preseden. Dalam asas preseden, hakim terikat kepada putusan-putusan yang lebih dahulu dari hakim yang sama derajatnya atau dari hakim yang lebih tinggi. Yang kedua ada asas bebas. Ini adalah kebalikan dari asas preseden. Di sini petugas peradilan tidak terikat pada keputusan-keputusan hakim sebelumnya pada tingkatan sejajar maupun hakim yang lebih tinggi. Pencatatan atau pembukaan dari jurisprudensi. Jurisprudensi di Indonesia yang penting biasanya dimuat di majalah-majalah, bahkan sekarang dapat dijumpai dalam penerbitan-penerbitan khusus, sehingga lebih mudah untuk mendapatkan atau mempelajarinya. Selanjutnya yang ke-6 ada traktat. Beberapa pengertian. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian internasional. Suatu negara juga dapat membuat perjanjian dengan negara lain tanpa harus membentuk traktat. Misalnya pertukaran nota atau surat biasa. Meskipun demikian, dari segi yuridis nilai surat-surat seperti itu sama dengan traktat. Macam-macam traktat. Mengenai traktat dikenal 3 macam, yaitu traktat bilateral apabila perjanjian terjadi antara 2 negara, traktat multilateral apabila dibuat oleh banyak negara, dan traktat kolektif atau traktat terbuka adalah traktat multilateral yang boleh dimasuki negara lain. Akibat yang menyangkut orang. Apabila perjanjian itu menyangkut hubungan antara orang dengan orang lain, maka timbul hukum privat internasional. Sedangkan yang menyangkut banyak orang atau umum atau negara bukan publik internasional. Pembuatan traktat, pelaksanaan pembuatan traktat dilakukan dalam beberapa tahap. Yang pertama ada perundingan, penutupan, pengesahan atau ratifikasi, dan yang terakhir ada penukaran piagam. Selanjutnya yang ke-7 ada doktrin. Doktrin sebagai sumber hukum formil. Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. Menurut Profesor Dr. Sudikno MSH, doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang merupakan sumber hukum tempat hakim dapat menemukan hukumnya. Yang termasuk sumber hukum formil hukum internasional adalah perjanjian internasional, kebiasaan internasional, asas-asas hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, keputusan hakim, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka. Selanjutnya ada res book atau kitab hukum. Di dalam sejarah dikenal adanya pendapat umum tentang pendapat para sarjana ilmu hukum yang menyatakan bahwa orang tidak boleh menyimpang dari pendapat undang-undang para sarjana. Ini berarti bahwa pendapat sarjana itu memiliki kekuatan yang mengikat juga. Selanjutnya di sini ada bab 20 menjelaskan tentang golongan dan klasifikasi hukum. Tujuan daripada penggolongan atau klasifikasi hukum adalah dari segi nilai-nilai teoritis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik, dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Sistematika yang diselaraskan dengan tujuan yang utuh bahwa berlakunya hukum itu selalu bersangkut paut, satu dengan sumber-sumber berlaku untuk serta bentuk dari sumber-sumber itu. 1. Hukum undang-undang, 2. Hukum persetujuan, hukum perjanjian antar negara, hukum kebiasaan dan hukum adat,
hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. 2. Dengan kepentingan-kepentingan yang diatur dan atau dilindungi. Dengan tidak melupakan batas-batas tingkatnya yang selalu diperlali, maka kita dapat membedakan pada dasarnya 3 golongan. 1. Kepentingan perseorangan, kepentingan masyarakat, dan kepentingan negara. Kepentingan seorang tentang nama, tempat tinggal, perwakilan, warisan, dan lain-lain. Kepentingan dalam bentuk negara beserta alat-alat perlengkapannya, dan memberikan kekuasaan serta cara-cara melaksanakan kekuasaan tersebut, kepentingan keamanan daerah negara, dan lain-lain termasuk hukum publik. Kami menyatakan di sini bahwa penilaian serta ukuran apakah sesuatu kepentingan termasuk kepentingan perseorangan atau kepentingan masyarakat atau kepentingan negara selalu akan berada sejajar dengan perbedaan waktu, tempat, dan keadaan. Yang ketiga ada dengan hubungan aturan-aturan hukum itu satu sama lain, maka cabang-cabang dari hukum ini ialah hukum antar waktu, antar tempat, antar golongan, antar agama, antar privat, internasional. Dengan pertaliannya dengan hubungan hukum, perlu dinyatakan bahwa ada pasal-pasal UU yang sekaligus merupakan ketentuan-ketentuan hukum formil dan material. Lebih jauh tentang petunjuk untuk mencari contoh-contoh ini dapat diperhatikan apabila terdapat kalimat obstrave ne tege. Pembagian-pembagian lain yang tidak diterangkan di sini ialah A. Ius constitutum dan B. Ius constituendum, C. Hukum objektif dan D. Hukum subjektif. Dan hal kerjanya berikut pelaksanaan sanksinya: hukum kaidah, sanksi, memaksa, dan mengatur. Penggolongan klasifikasi yang lazim dipergunakan berdasarkan sumbernya hukum undang-undang, traktat, kebiasaan, dan lain-lain. Berdasarkan daerah kekuasaannya, nasional, internasional, dan asing. Berdasarkan kekuatan berlakunya, terdiri dari hukum paksa dan tambahan. Berdasarkan isinya, hukum publik dan hukum privat. Berdasarkan fungsinya dan pemeliharaannya, hukum material dan formil. Berdasarkan bentuknya, hukum tertulis dan tidak tertulis. Berdasarkan wujudnya, objektif dan subjektif. Berdasarkan waktu berlakunya, ius constitutum dan ius constituendum. Perbedaan antara beberapa macam hukum. Perbedaan antara hukum perdata dengan hukum pidana. Dari segi isinya, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang-orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib dan masyarakat itu. Dari segi pelaksanaannya, terus perbedaan antara hukum acara perdata dengan hukum acara pidana. Dari segi mengadili, hukum acara perdata mengatur cara mengadili perkara perdata di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata. Hukum acara pidana mengatur cara mengadili perkara pidana di muka pengadilan pidana oleh hakim pidana. B. Dari segi pelaksanaannya, pada acara perdata inisiatif datang dari pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang dirugikan. Yang B. Pada acara pidana inisiatif datang dari jaksa. Terus dari segi penuntutan persidangan, dalam acara perdata yang menuntut si tergugat adalah pihak yang dirugikan, penggugat berhadapan dengan tergugat, jadi tidak terdapat penuntutan umum atau jaksa. Dalam acara pidana, jaksa menjadi penuntut terhadap si terdakwa, jaksa sebagai penuntut umum yang mewakili negara berhadapan dengan si terdakwa, dan masih banyak lagi. Bab 21, Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial. Kaidah sosial mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat, ada bermacam-macam yang secara berurutan: kaidah susila, kaidah kesopanan, kaidah agama, dan kaidah hukum. Penggolongan kaidah. Profesor Sudikno menggolongkan keempat kaidah dalam 2 golongan, yaitu tata kaidah dengan aspek pribadi, yang termasuk kelompok ini adalah agama dan kesusilaan, tata kaidah dengan aspek kehidupan, yaitu kesopanan dan hukum. Hubungan antara kaidah hukum dan lainnya. Hubungan positif, yakni hubungan yang saling memperkuat. Hubungan negatif, yakni yang saling melemahkan. Selanjutnya ada persamaan antara kaidah hukum dan lainnya. Maksud dari kaidah hukum dengan kaidah lainnya adalah sama, yakni melindungi kepentingan perorangan maupun umum. Antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan, memandang manusia sebagai makhluk sosial, sudah puas dengan perbuatan lahirnya saja, heteronom, memberikan kesempatan pihak yang bersangkutan untuk mengadakan reaksi, dan sama memiliki wilayah berikutnya. Selanjutnya perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya dan seterusnya. Perbedaan hukum dengan agama dan kesusilaan ditinjau dari tujuannya, sasarannya, sumber sanksinya, kekuatan mengikatnya, dan isinya. Kedua, perbedaan antara kaidah hukum dengan kesopanan. Kaidah hukum memberi hak dan kewajiban, sementara sanksi kaidah hukum dipaksakan dan resmi kepada masyarakat, sedangkan kesopanan hanya dipaksakan oleh masyarakat dan tidak resmi. Perbedaan antara kaidah kesopanan dengan agama kesusilaan.
Asalnya kaidah kesopanan dari luar diri manusia, sementara yang lain dari dalam. Kesopanan berisi aturan yang ditujukan sikap lahir manusia, sementara yang lain berisi aturan yang ditujukan pada batin manusia. Tujuan kesopanan menertibkan, sementara yang lain menyempurnakan manusia agar tidak menjadi jahat. Bab 22, subjek hukum. Apa pengertian subjek hukum? Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak. Jadi siapa yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia. Ada dua pengertian orang sebagai subjek hukum, yaitu yang pertama manusia pribadi, dua badan hukum privat. Manusia sebagai subjek hukum. 1. Dasar hukum. Menurut hukum yang berlaku, setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum, misalnya adanya larangan mengenai perampasan atas pendukung hak tersebut mengakibatkan kematian perdata, misal perbudakan dan sebagainya. Pendapat pakar. Menurut Profesor J. Harjawijaya, orang adalah merupakan pengertian terhadap manusia. Menurut Profesor Egens, yang dimaksud dengan orang adalah manusia sebagai res person. Pandangan hukum modern, setiap orang secara asasi merupakan pendukung hak yang berlaku sama bagi seluruh umat manusia, karena mereka sama-sama merupakan makhluk Tuhan. Pandangan dunia, setiap manusia menjadi subjek hukum sejak dia lahir dan berakhir dengan kematiannya. Pandangan agama, seorang manusia menjadi subjek hukum sejak pada kandungan ibunya, selama ia hidup dan setelah ia meninggal di dunia. Pandangan hukum di Indonesia, bahwa setiap manusia adalah pendukung hak. Dalam sidang pleno tanggal 11 September 1958 oleh konstituante diterima salah satu hak. Setiap orang berhak atas kehidupan dan penghidupan, kemerdekaan dan keselamatan pribadinya. Asas tersebut dalam UUD 1945 hanya dijamin secara tegas bagi warga negara saja, tetapi dapat ke warga negara asing juga. C. Pengecualian. Pengecualian dalam subjek hukum, anak dalam kandungan, cakap hukum, binatang sebagai subjek hukum, dan badan hukum sebagai subjek hukum. Selanjutnya bab 23, objek hukum. Benda sebagai subjek hukum. Objek sebagai objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Pengetahuan tentang benda atau zat terdapat secara luas pada buku 2 KUHP tentang hukum kebendaan atau Zaken Recht yang berasal dari hukum barat. B. Manusia sebagai objek hukum. Dapatkah manusia yang menjadi objek hukum? Jawabannya dapat. Sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut, dalam keadaan demikian itu, maka manusia dianggap sebagai benda yang dapat dijual belikan, dapat disewakan, disiksa, bahkan dapat disembelih seperti binatang, tanpa adanya suatu pembelaan pun. Keadaan semacam itu pernah terjadi pada zaman perbudakan sebelum abad pertengahan sampai abad 17-18. Terus manusia tidak mengenal perbedaan dari segi warna, kulit, ras, bangsa, kelamin, agama, kedudukan, golongan, dan lain-lain. Dalam sila 2 dari Pancasila ditegaskan bahwa manusia diakui diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sama hak dan kewajiban tanpa membeda-bedakan satu dan lainnya. Dan ini menegaskan bahwa dalam agama manusia adalah makhluk yang sempurna di muka bumi ini yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari makhluk lainnya. Bab 24, peristiwa hukum pengertian. Peristiwa hukum adalah suatu kejadian biasa dalam kehidupan sehari-hari yang akibatnya diatur oleh hukum. Perbuatan dan tingkah subjek hukum yang membawa akibat hukum, karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Peristiwa di dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum. B. Suatu peristiwa dapat menimbulkan akibat hukum. Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu apabila tidak dipenuhi kewajiban itu oleh si berutang, maka ia berkewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga. Akibat hukum yang timbul tetap diatur oleh peraturan hukum, meskipun akibat tidak dikehendaki oleh pelakunya. Perbuatan ini dinamakan Ohretsmatigedat, perbuatan hukum yang tidak dibenarkan oleh hukum. Akibat dari tubrukan itu sudah jelas tidak dikehendaki oleh A maupun B. Namun demikian yang dianggap salah diwajibkan memberi ganti rugi kepada pihak yang ditugikan. Apabila dalam suatu peristiwa terdapat 4 unsur tersebut di atas, maka si pelaku telah melakukan pasal 1365 KUHP tentang unsur perbuatan diberi pengertian bahwa perbuatan itu terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Penafsiran atau bunyi pasal tersebut mempunyai riwayat tersendiri. Ketika aliran legisme sampai abad 19 masih kuat, maka yang dianggap perbuatan yang bertentangan dengan hukum adalah hanya tiap perbuatan yang benar-benar bertentangan dengan suatu peraturan hukum atau undang-undang saja.
Di luar itu dianggap bukan suatu perbuatan hukum. Dengan lain perkataan, di luar undang-undang tidak ada hukum. Ternyata tuntutan berdasarkan pasal 1365 KUHP tidak berhasil karena unsur melanggar tidak dipenuhi. Kelalaian yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban menurut hukum yang berlaku, kesusilaan, kehormatan dalam pergaulan di masyarakat terhadap orang atau benda. Pada waktu itu, Molengraf, pembela pihak Lindenbaum, dengan menuntut Cohen karena dia melakukan persaingan curang dengan menyogok, memberikan hadiah dan janji kepada pegawai Lindenbaum supaya pegawai itu membocorkan rahasia dagang, memberikan kopi, penawaran, dan nama-nama langganan majikannya. Akibatnya, Lindenbaum menderita kerugian besar sekali. Dia menuntut Cohen di pengadilan Rechtsbank Amsterdam supaya membayar ganti rugi, dan tuntutan itu berhasil, tetapi dibatalkan oleh pengadilan yang tinggi, yaitu Hof of Amsterdam, karena of Amsterdam berpandangan sempit tentang penafsiran melanggar hukum. of Amsterdam mempertimbangkan bahwa perbuatan itu tidak termasuk dalam pengertian pelanggaran pasal 1365 KUHP. Barulah pada pemeriksaan kasasi oleh Hoogstraat Nederland, putusan of Amsterdam dibatalkan. Pasal 1365 KUHP dapat dipergunakan sebagai senjata terakhir untuk menuntut seseorang dalam masalah perbuatan melanggar hukum. Bab 25, hubungan hukum. Pengertian hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Kita semua mengetahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jadi di dalam semua hubungan di dalam masyarakat diatur oleh hukum. Barang siapa yang mengganggu atau tidak mengindahkan hubungan ini, maka ia dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormatinya. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dinamakan hak. Dengan demikian, hukum sebagai himpunan peraturan yang mengatur hubungan sosial memberikan suatu hak kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau menuntut sesuatu yang diwajibkan oleh hak itu. Terlaksananya kewenangan atau hak dan kewajiban tersebut dijamin oleh hukum. Mengenai hubungan hukum ini, Lutzmann berpendapat, dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang atau berhak meminta prestasi yang disebut dengan Prestatiesubjekt dan pihak yang wajib melakukan prestasi yang disebut Subjek. Segi hubungan hukum, Bevoegdheid atau kewenangan yang disebut hak dan Plicht atau kewajiban adalah segi pasif daripada hubungan hukum. Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul dari suatu peristiwa hukum dari satu pasal hukum objektif. C. Unsur-unsur hubungan hukum. Hubungan hukum memiliki 3 unsur sebagai berikut. Adanya orang yang berhak atau kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Syarat-syarat daripada hubungan hukum. Dasar hukumnya pasal 1474 dan pasal 1513 KUHP yang masing-masing menetapkan bahwa si penjual mempunyai kewajiban menyerahkan barang dan sebaliknya si pembeli berkewajiban membayar harga pembelian. Karena adanya perjanjian jual beli, maka timbul peristiwa hukum. Ialah satu hukum yang akibatnya diatur oleh hukum. Dalam hal hubungan hukum yang bersegi satu hanya satu pihak yang berwenang, pihak lainnya hanya berkewajiban. Jadi dalam hubungan hukum yang bersegi satu ini hanya ada satu pihak saja, berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Pasal 1235 KUHP berbunyi dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaksud kewajiban berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik. Sampai pada saat penyerahan, kewajiban yang terakhir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap persetujuan tertentu yang akibat-akibatnya mengenai hal ini akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan. Hubungan hukum bersegi dua atau twice betray, tetapi sebaliknya kedua belah pihak juga berkewajiban untuk memberi sesuatu pada pihak yang lain. Hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Selain hubungan hukum bersegi satu dan bersegi dua, di atas acapkali masih ada hubungan antara satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya. Bab 26, hak. Beberapa pengertian. Dalam ilmu hukum hak disebut juga hukum subjektif. Hukum subjektif merupakan segi hak
aktif dari hubungan hukum. Dalam pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebenaran dengan cara bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain. Hak pemilikan ini terdiri dari dua hak atau kewenangan yang penting, ialah yang mempunyai berwenang atau berhak memungut kenikmatan dari kepunyaannya, dan yang mempunyai juga berwenang atau berhak memindahtangankan kepunyaan itu. Teori-teori tentang hak pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan dua teori tentang hak, yaitu teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung dan teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan atau Wilmets theory. Yang ketiga ada teori gabungan yang mencoba mempersatukan unsur-unsur kehendak dan kepentingan-kepentingan dalam pengertian hak, dan itu tadi yang ketiga. Dan selanjutnya ada penyosialan hak. Adanya penyosialan hukum yang mengubah sifat dan tujuan hukum akan merupakan pula sifat dan tujuan hak, sehingga hak mengalami proses penyosialan. Bukan lagi individu yang diutamakan, melainkan kolektivitas. Hak milik tidak lagi dapat dijalankan secara mutlak, melainkan harus dijalankan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Terdapat pendapat ekstrem dari teori Leon Duguid yang mengatakan tidak ada manusia seorang pun yang mempunyai hak. Sebaliknya, dalam masyarakat bagi manusia hanya ada satu tugas sosial, menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak dianggap ada apabila orang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan sosial. Macam-macam hak. Untuk mudahnya maka berikut uraian skema tentang macam-macam hak. Skema tentang macam-macam hak bisa dilihat di buku. Satu, hak mutlak, absolute resident on personality resident, merupakan kekuasaan dikatakan mutlak karena berlaku terhadap setiap subjek hukum lain. Hak mutlak juga merupakan hak yang memberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk wajib dihormati oleh setiap orang lain. Contoh eigendom rights atau hak pemilikan. Hak mutlak berlaku erga omnes. Hak mutlak ini dapat dibagi dalam hak pokok dasar manusia atau asasi. Pokok manusia menjadi hak yang oleh hukum diberikan kepada manusia yang disebabkan hal oleh sesuatu berdasarkan hukum yang kelahirannya secara langsung menimbulkan hak-hak itu. Contoh pasal 26 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang memberikan hak-hak kepada warga negara Indonesia yang berbunyi: 1. Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain. Seorang tidak boleh dirampas miliknya dengan semena-mena. Yang 3, hak milik itu adalah suatu fungsi sosial, hak untuk menuntut perlindungan bagi diri sendiri dan harta bendanya. Selanjutnya ada pasal 7 sampai dengan 34 UUD 1950 bagian 5 tentang hak-hak dan kebebasan dasar manusia, antara lain pasal 7 berbunyi: setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang. Setiap orang berhak mendapat bantuan hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu, melawan perbuatan-perbuatan yang berlawan dengan hak-hak dasar yang diperkenalkan kepadanya menurut hukum. Yang B, hak publik absolut, misalnya hak bangsa atau kemerdekaan dan kedaulatan seperti yang tersebut dalam UUD 1945. Satu, hak pribadi manusia, yaitu hak atas dirinya yang oleh hukum diberikan kepada manusia. Contoh, pasal 1370 KUH Perdata, barang siapa membunuh orang dengan sengaja atau karena kurang berhati-hati, wajib menggantikan kerugian kepada yang ditinggalkan oleh yang dibunuh. Pasal 1371 KUHP, barang siapa yang membunuh orang dengan sengaja atau kurang berhati, wajib mengganti kerugian kepada yang dilukai. Dan pasal 1372, barang siapa yang menistakan nama baik dan sebagainya seseorang, wajib mengganti kerugian kepada yang dinistakan namanya. 2, hak keluarga absolut, ialah hak yang ditimbulkan karena hubungan antara anggota-anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Hak keluarga ini ada beberapa macam, yaitu hak pengampuan, yang kedua hak marital dari suami, yang ketiga hak perwalian. Selanjutnya ada hak atas kekayaan, ada hak kebendaan, hak atas benda imateri, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada hak relatif, merupakan setiap kekuasaan kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subjek hukum lain atau tertentu supaya ia berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, atau memberi sesuatu. Hak relatif dapat dibagi dalam hak publik relatif dan hak keluarga relatif, dan yang terakhir hak kekayaan relatif.
Bab 27. Perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum atau tindakan hukum baru terjadi apabila ada pernyataan kehendak. Untuk adanya pernyataan kehendak diperlukan a. Pernyataan kehendak secara tegas dapat dilakukan dengan tertulis. Yang terdapat terjadi antara lain ditulis sendiri, ditulis oleh pejabat, dan mendirikan PT yang menurut pasal 38 KUHD dilakukan pendiriannya dengan akte notaris. Keempat, suatu pernikahan dengan surat nikah. 5. Seseorang lulus ujian diberikan ijazah atau sertifikat. B. Mengucapkan kata, pernyataan kehendak ini cukup dengan mengucapkan kata setuju, misalnya dengan ucapan oke, ya, ACC, dan lain-lain. C. Isyarat, pernyataan kehendak secara tegas dengan isyaratnya, misalnya dengan menganggukkan kepala, tanda setuju. B. Pernyataan kehendak secara diam-diam dapat diketahui dari sikap atau perbuatan, misalnya A. Sikap diam yang ditunjukkan dalam rapat berarti setuju. Seseorang gadis yang ditanya oleh orang tuanya untuk dinikahkan dengan seorang pemuda, gadis itu diam diri berarti ia setuju. C. Perbuatan hukum terdiri dari A. Perbuatan hukum sepihak, ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada suatu pihak pula. Contoh pembuatan surat wasiat pasal 875 KUHP. B. Perbuatan hukum dua pihak, ialah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak. Contoh persetujuan jual beli pasal 1457 KUHP. Selanjutnya ada bukan perbuatan hukum. Pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk melakukan adanya terjadinya perbuatan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Bukan perbuatan hukum ini ada dua macam. Satu, perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum. Perbuatan ini menjadi akibat hukum yang tak tergantung pada kehendak. Contoh A. Zakwarneming, ialah tindakan mengurus kepentingan orang lain tanpa diminta oleh orang itu untuk kepentingannya. Hal ini sesuai dengan pasal 1354 KUHP, jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang lain, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, sampai orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan segala sesuatu yang termasuk urusan tersebut. Ia memikul segala kewajiban yang harus dipikulnya seandainya ia dikuasakan dengan suatu pemberian kuasa yang dinyatakan dengan tegas. B. Onverskuldighets betaling, ialah orang yang membayar utang kepada orang lain karena ia mengira mempunyai utang yang sebenarnya tidak. Untuk itu diatur oleh pasal 1359 KUHP per KUHP. Dua perbuatan yang dilarang oleh hukum onrematitsdan adalah sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain dan mewajibkan si pelaku atau pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya. Contoh, seorang majikan bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh bawahannya dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan kepada mereka. Selanjutnya ada akibat hukum, ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Contoh, membuat wasiat dan pernyataan berhenti menyewa. Bab 28. Masyarakat hukum pendahuluan. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon, yaitu bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok bermasyarakat. Batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, di mana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Kelompok lain belum tentu mempunyai perilaku atau pedoman tingkah laku yang sama, sehingga timbul perbedaan antara kelompok. Pembentukan kelompok, sekarang makhluk pribadi manusia memang mempunyai kehidupan, jiwa sendiri, tetapi sebagai social wesen manusia tidak mungkin memisahkan diri secara keseluruhan dari masyarakat. Karena sejak lahir, hidup dan berkembang serta meninggal, dunia berada di tengah-tengah masyarakat. Yang ketiga, ada faktor-faktor yang mendorong untuk bermasyarakat. Yang pertama ada kebutuhan biologis seperti masyarakat keluarga dan perkumpulan koperasi konsumsi, bersama nasib seperti organisasi pengusaha kecil, koperasi produksi, perkumpulan perajin anyaman, dan serikat buruh, bersamaan kepentingan seperti organisasi negara dan organisasi pengusaha dalam memasarkan barang produksinya, dan yang terakhir persamaan ideologi. Dan faktor-faktor tersebut dapat dirangkum menjadi 3 faktor pokok, ialah faktor ekonomis, biologis, dan keamanan. Selanjutnya, yang keempat ada macam-macam bentuk masyarakat hukum. 1. Menurut dasar pembentukannya, bentuk masyarakat dapat dibagi dalam 3 macam berbentuk masyarakat. 1. Masyarakat teratur, yaitu masyarakat yang diatur dengan tujuan tertentu. B. Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, yaitu masyarakat yang tidak dengan sengaja terbentuk, tetapi masyarakat itu ada karena kesamaan kepentingan. Dan yang ketiga, masyarakat tidak teratur adalah masyarakat yang terjadi dengan sendiri tanpa dibentuk.
Contoh sekumpulan manusia yang membaca surat kabar di tempat umum. 2. Menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya. Untuk masyarakat dapat dibedakan antara masyarakat paguyuban dan masyarakat patembayan. Paguyuban sendiri adalah masyarakat antara anggota yang satu dengan lainnya ada hubungan pribadi, contohnya pergumulan kematian, dan patembayan adalah masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan lainnya mendapat keuntungan material. Contoh firma dan organisasi karyawan. Selanjutnya ada menurut dasar peri kehidupannya atau kebudayaannya, masyarakat hukum dapat dibagi dalam 5 bentuk, yaitu masyarakat primitif dan masyarakat modern, masyarakat desa dan masyarakat kota, masyarakat teritorial, masyarakat genealogis, dan masyarakat teritorial genealogis. Yang keempat, menurut hubungan keluarga, bentuk masyarakat hukum dapat dibagi dalam keluarga inti, keluarga luas, suku bangsa, dan bangsa. Bab 29. Antropologi hukum. Pengertian antropologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat-masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Untuk ini, Sujono Sukanto mengadakan identifikasi terhadap perilaku nyata dari warga masyarakat. 1. Anggapan masyarakat tentang pedoman perihal perilakuan yang pantas. 2. Mengadakan identifikasi terhadap perilakuan nyata dari warga masyarakat. Bagi seorang antropolog, suatu gejala hukum timbul apabila ada perilaku yang sedemikian rupa sehingga apabila dibiarkan akan mengganggu atau bahkan merusak lembaga-lembaga yang paling dihargai oleh masyarakat. Hal ini disebabkan oleh karena hukum sebagai aspek kebudayaan mempunyai beberapa fungsi fundamental untuk memelihara kedudukan masyarakat, yaitu 1. Merumuskan pedoman bagaimana warga masyarakat seharusnya berperilaku sehingga terjadi integrasi minimal dalam masyarakat. 2. Menetralisir kekuatan-kekuatan dalam masyarakat. 3. Mengatasi persengketaan. 4. Merumuskan kembali pedoman-pedoman yang mengatur hubungan antara warga, masyarakat, dan kelompok-kelompok apabila terjadi perubahan. Selanjutnya, sejarah singkat. Studi antropologi hukum dapat dikatakan belum lama dan baru timbul pada abad ke-19. Sewaktu ada usaha-usaha untuk meneliti dasar-dasar hukum di Eropa, yaitu antara lain dengan jalan membandingkan sistem hukum Eropa dengan sistem hukum masyarakat yang masih dianggap dalam tingkat sederhana di luar Eropa. Cari penyelidikan tersebut disimpulkan atau timbul adanya anggapan-anggapan bahwa sistem hukum Eropa merupakan sistem yang sempurna dan telah mencapai tingkat tertinggi bila dibandingkan dengan sistem hukum masyarakat sederhana. Kemudian baru pada awal abad ke-20 mulai timbul banyak perhatian terhadap hukum yang ditenai dengan terbitnya buku-buku seperti R.F. Vogel Law, Berkeley University of California Press, dan R.S. Stantil Law and Constitutional Oxford. Selanjutnya ada antropologi dan hukum. Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya. Ialah yang mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya, sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Oleh karenanya, para antropolog akan menghadapi banyak kesulitan dalam memasalkan definisi-definisi tentang hukum seperti yang kita kenal dalam ilmu hukum positif. Pada dasarnya, studi antropologi terhadap hukum didasarkan pada premis-premis sebagai berikut. 1. Hukum suatu masyarakat atau sistem hukum suatu masyarakat harus diselidiki dalam konteks sistem-sistem politik, ekonomi, dan agamanya, dan juga dalam kerangka sosial dari hubungan-hubungan antara orang dan kelompok. 2. Hukum paling baik dipelajari melalui analisis terhadap prosedur-prosedur yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa atau dalam perspektif yang lebih luas melalui manajemen politik. Selanjutnya ada bab 30, sosiologi hukum. Pengertian sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan secara empiris dan analitis tentang hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Studi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Tujuan untuk memberikan penjelasan ini memang asing kedengarannya bagi studi hukum tradisional, yaitu bersifat preskriptif, yang hanya berkisar pada apa hukumnya dan bagaimana menerapkan hukum secara sosiologis sesuai karakteristik yang ada. Yang kedua, ada sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pernyataan yang bersifat khas di sini adalah bagaimanakah dalam kenyataan pernyataan itu, perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normatif dan pendekatan sosial logis adalah bahwa yang pertama adalah hukum, sedang yang kedua senantiasa mengujinya dengan data. Yang ketiga, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Pendekatan yang sedemikian ini sering menimbulkan salah paham seolah-olah sosiologi hukum ingin membenarkan praktik-praktik yang menyimpang atau melanggar hukum.
Objek sasaran di sana adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadil polisi, advokat, dan sebagainya. Pembuatan undang-undang di sini dilihatnya sebagai manifestasi dari kelakuan manusia yang oleh karenanya faktor-faktor keadaan identitas yang berperan itu perlu diamati seperti usia pada anggotanya, pendidikan, dan faktor-faktor sosial lainnya. Selanjutnya ada objek sasaran sosiologi hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang, pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Untuk mengetahui bagaimana sikap sosiologi hukum terhadap bidang-bidang yang dipelajari, maka bentuk pertanyaannya yang memudahkannya seperti yang diajukan oleh Profesor Dr. Sajib Toraharjo dalam bukunya Ilmu Hukum. 1. Mempelajari pembuatan undang-undang. Sosiologi hukum tidak hanya menanyakan apakah undang-undang itu, melainkan jauh daripada itu, sosiologi hukum juga tertarik kepada komposisi diri, badan legislatif, misal siapa saja anggotanya, berapa usianya, pendidikannya, latar belakang sosialnya, dan sebagainya. Yang kedua, pengadilan sosiologi hukum mempelajari sebagai suatu institusi yang menghimpun beberapa macam pekerjaan, menghimpun hukum-hukum yang mempunyai kecenderungan ideologi yang bermacam-macam pula. Asal-usul para hakim, pendidikan, pergaulan dianggap sebagai faktor-faktor yang mempunyai pengaruh terhadap jabatan mereka. Yang ketiga ada bidang advokat atau pengacaraan, juga merupakan bidang yang sangat menarik bagi sosiologi hukum. Dia mengamati pengorganisasian sosial dari hukum dan apakah sesungguhnya yang bisa diharapkan dari advokat. Advokat dapat mempunyai fungsi di satu pihak sebagai perjuang hukum dan di lain pihak sebagai seorang pengusaha menjalankan kepengacaraannya secara komersial. Bagaimanapun juga sosiologi hukum memverifikasikannya. Pola-pola hukum yang telah dikukuhkan dalam bentuk jalankannya, sosiologi hukum yang berusaha untuk mengupas hukum sehingga hukum itu tidak dipisahkan dari praktik penyelenggaraannya, tidak hanya bersifat kritis, melainkan bisa juga kreativitas. Ini terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan adanya tujuan-tujuan serta nilai-nilai tertentu yang ingin dia dicapai dalam hukum. Selanjutnya bab 31, psikologi hukum. Psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang perilaku manusia, human behavior, maka dalam kaitannya dengan studi hukum ia akan melihat hukum sebagai salah satu dari pencerminan perilaku manusia itu sendiri. Sebagai contoh, hukum pidana misalnya, merupakan bidang hukum yang berkaitan rapat dengan psikologi, seperti tentang paksaan psikologis, peranan saksi pidana terhadap kriminalitas, dan sebagainya, yang menunjukkan hubungan antara hukum dengan psikologi. Jerome Frank dalam bukunya Law and the Modern Mind, ia mengupas bahwa apa yang disebutnya sebagai suatu mitos dasar dalam hukum. Frank melihat bahwa hukum itu tidak akan pernah bisa memuaskan keinginan untuk memberikan kepastian. Menurut Frank, masalah ini tentunya tidak akan berakhir pada sesuatu yang nyata, melainkan menginginkan sesuatu yang tidak nyata atau unreal. Dalam hal ini, menarik pelajaran dari karya-karya tentang psikologi anak-anak dari Freud dan Piaget, khususnya menyangkut soal ketergantungan kepada sang ayah dari seorang anak dan hasil ketergantungan yang sebagian itu pada saat anak tersebut menjadi dewasa berupa kecenderungan kanker kepada pengganti sang ayah. Selanjutnya bab 22, sejarah hukum. Pengertian sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu dan memperbandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Dalam studi sejarah hukum ditekankan mengenai hukum suatu bangsa merupakan suatu ekspresi jiwa yang bersangkutan dan oleh karenanya senantiasa yang satu berbeda dengan yang lain. Apabila dikatakan bahwa sistem hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus-menerus antara sistem yang sekarang dengan yang lalu. Apabila dapat diterima bahwa hukum sekarang berasal dari yang sebelumnya, maka hal itu berarti bahwa hukum yang sekarang dibentuk oleh proses-proses yang bersangkutan langsung pada masa yang lampau. Peranan dan fungsi sejarah hukum. Sejarah mempunyai kegunaan. 1. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. 2. Hukum sebagai keadaan merupakan patokan perilakuan atau sikap tindak yang sepantasnya. 3. Sejarah hukum juga berguna dalam praktik hukum. 4. Dalam bidang pendidikan hukum, sejarah hukum akan sangat membantu untuk penelitian hukum. Sejarah hukum berguna juga terutama untuk mengungkapkan kebenaran dalam kaitannya dengan masa lalu dan masa kini. Yang kelima, sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Bab 23, perbandingan hukum. Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad 20. Perbandingan hukum lebih diperlukan karena dengan perbandingan hukum dapat diketahui jika jiwa serta pandangan hidup
bangsa lain termasuk hukumnya. Dan yang kedua, dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari. Nomor 2, tujuan perbandingan hukum untuk mengetahui perbedaan dan persamaannya saja, tetapi untuk mengetahui sebab dan faktor yang mempengaruhi persamaan dan perbedaan. Perbandingan hukum memiliki peranan penting di bidang hukum secara nasional ataupun internasional. Pendeknya, perbandingan hukum mempunyai peranan penting di segala bidang hukum. 4. Perbandingan hukum juga punya fungsi penting dalam rangka penyempurnaan, pembinaan, dan pembentukan hukum nasional. Dengan mendalaminya, kita dapat mengetahui bahwa hukum secara luas dan mendapatkan pandangan yang jauh. Perbandingan hukum juga punya arti yang penting dalam praktik. Pengertian perbandingan hukum. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan menggunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan yang lain. Perbandingan hukum dapat mengarah ke bidang sejarah hukum, sosiologi hukum, dan dapat ke bidang filsafat hukum. Yang kedua, perbandingan hukum sebagai ilmu pengetahuan. Jauh dari segi lainnya, perbandingan hukum mempunyai berbagai arti, antara lain dari segi kata perbandingan. Maka perbandingan hukum berasal dari kata banding, membandingkan. Membandingkan adalah mencari persamaan dan perbedaan dari berbagai objek, dua atau lebih. Dari segi permasalahannya, hukum dapat dibagi. Perbandingan hukum umum ialah suatu ilmu pengetahuan yang membandingkan hukum dari berbagai negara, golongan, organ negara pada zaman tertentu secara keseluruhan. Terus perbandingan hukum khusus yaitu yang membandingkan lembaga-lembaga hukum tertentu dari berbagai negara, daerah, dan berbagai golongan warga negara pada suatu zaman tertentu, misalnya abad 20. Dari sifatnya dapat bersifat vertikal dan horizontal. Yang dimaksud vertikal apabila memperbandingkan adalah suatu sistem hukum tertentu pada berbagai masa tertentu pula. Yang kedua, perbandingan hukum horizontal apabila yang diperbandingkan lembaga hukum suatu daerah atau negara dengan lembaga hukum atau daerah lainnya. C. Tujuan daripada perbandingan hukum. Main dalam bukunya Village Communities dan Pollack dalam bukunya The History of Comparative Jurisprudence mengatakan bahwa tujuan perbandingan hukum adalah membantu menelusuri asal-usul perkembangan daripada konsepsi hukum yang sama di seluruh dunia. Randall mengatakan bahwa tujuan dari perbandingan hukum adalah usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing, usaha mengendalikan pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum. D. Fungsi daripada perbandingan hukum. Perbandingan hukum dalam pengembangan ilmu hukum dianggap sangat penting karena dapat diketahui bahwa hukum yang dimiliki oleh suatu negara berbeda dengan hukum yang dimiliki negara lain. Lewat perbandingan hukum dapat diketahui juga bahwa hukum yang sama sekali berbeda dapat memperlihatkan persamaan dalam konsep hukumnya. C. Bahwa dalam melakukan perbandingan hukum dapat terarah ke bidang hukum lainnya. Fungsi praktis daripada perbandingan hukum, di samping bermanfaat bagi teori atau pengembangan ilmu hukum, perbandingan hukum juga sangat bermanfaat di dalam khususnya bagi applied research dan pembentukan hukum baru. 3. Fungsi perbandingan dan hukum dalam pembinaan hukum. Di bidang pembinaan hukum, peranan perbandingan hukum tidak boleh diabaikan. Perbandingan hukum yang diterapkan bersama dengan pengembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum. Apalagi apabila juga dilatar belakangi oleh pengetahuan di bidang ekonomi, psikologi. Kesimpulan, melalui perbandingan hukum kita dapat mendalami bermacam-macam sistem hukum, nasional maupun internasional, dapat kita manfaatkan untuk pengembangan ilmu hukum, praktik, dan pembinaan hukum. Yang kedua, perbandingan hukum membuka mata kita menunjukkan adanya berbagai macam cara untuk menjelaskan masalah. Yang ketiga, perbandingan hukum mempunyai fungsi yang sangat penting bagi pengembangan ilmu hukum, bagi praktik hukum, dan bagi pembinaan hukum. Yang keempat, melalui perbandingan hukum kita dapat mendalami dan memperluas bidang ilmu pengetahuan hukum itu sendiri. Yang kelima, perbandingan hukum membantu para penegak hukum, notaris. Yang keenam, dengan diterapkannya perbandingan hukum bersama-sama dengan perkembangan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan sejarah hukum, lebih-lebih nanti latar belakangnya pengetahuan di bidang ekonomi, psikologi, teknik, dan futurologi dapat tersusun hukum baru, tidak hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, dengan diintensifkannya penguasaan perbandingan hukum, Indonesia dapat melahirkan sarjana-sarjana perencana hukum yang tangguh serta dapat diandalkan. Selanjutnya ada manfaat daripada perbandingan hukum. Satu, manfaat ilmiah. Dengan mengadakan perbandingan hukum, kita juga dapat mengungkapkan latar belakang dan sebab-sebab dari persamaan dan perbedaan tersebut, dan akhirnya menemukan hakikat daripada hukum yang diperbandingkan. 2. Manfaat praktis, yaitu sebagai penunjang dalam usaha pembentukan hukum nasional, sebagai faktor penting bagi usaha unifikasi hukum. Perbandingan hukum juga penting dalam rangka usaha menemukan saling pengertian lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Dan keempat, perbandingan hukum juga dapat penting dalam rangka pelaksanaan HPT. Selanjutnya, mengenai penanaman modal asing dalam rangka rehabilitasi perekonomian ke arah masyarakat yang adil dan makmur, ternyata sangat dibutuhkan masuknya penanaman modal asing.
Hal ini antara lain disebabkan masih banyaknya kekurangan dalam peraturan perundang-undangan tentang penanaman modal asing yang menimbulkan keraguan seperti adanya kekhawatiran adanya nasionalisasi seperti yang sudah-sudah. Kemungkinan lain yang menyebabkan tidak lancarnya pemahaman modal asing adalah belum adanya kepastian hukum dan khususnya cara-cara penanaman modal asing belum diatur dengan baik. Hal-hal lain yang menimbulkan keraguan-keraguan adalah mengenai pasal 1131 IS mengatur penggolongan bumi putra yang sekarang berkecimpung dalam dunia usaha. Mengenai domisili seseorang, menurut hukum kita yang terpengaruh oleh hukum Belanda, domisili mempunyai arti tempat tinggal seseorang atau tempat kedudukan badan hukum, jadi dipergunakan dalam arti teritorial. Dalam hukum Inggris, domisili mempunyai arti yang lebih luas, dapat berarti tanah asal atau tanah air seseorang. Di sini domisili dapat dibagi dalam domisili of origin, domisili of dependence, dan domisili of choice. Kesimpulan bahwa dengan mengadakan perbandingan antara hukum asing dengan hukum Indonesia, dapat ditemukan cara untuk menyelesaikan masalah di dalam negeri yang selanjutnya juga berguna bagi pembentukan serta perbaikan hukum nasional. Bahwa untuk menentukan hukum seseorang yang berlaku bagi seseorang adalah mana yang dianggap sebagai tanah airnya dan bukan atas keluarga negaraannya. C. Tempat kedudukan badan-badan hukum. Mengenai badan hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum lama, Venezuela, Scratch, BW, dan WVK. Menurut hukum ini, tempat kedudukan hukum ialah tempat badan yang bersangkutan didirikan peraturan seperti itu dapat mendorong adanya penyelundupan. 3. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum. Unifikasi hukum berarti berlakunya satu macam hukum berbagai golongan masyarakat, dan unifikasi ini bersifat nasional maupun internasional. Yang keempat, perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha menemukan saling pengertian suatu bangsa. Kenyataan menunjukkan bahwa pada masa sekarang negara-negara di dunia saling membutuhkan, saling erat hubungannya, saling tergantung satu sama lain. Adanya interdependensi ini disebabkan oleh adanya spesialisasi yang menyebabkan negara-negara itu tidak dapat memenuhi sendiri kebutuhan warganya, sehingga memerlukan bantuan negara lainnya. 5. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. 6. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanaan HPI, Hukum Perdata Internasional. Dan tadi ringkasan dari buku pengantar ilmu hukum. Sekian dari saya, terima kasih.